Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Karena video kali ini akan menjadi video yang sangat bermanfaat buat kalian. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Arifah, NIM 19080310404026. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nafi Febriansyah dan NIM 1908041041021. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayu Fortuna, NIM 190803104048. Nama saya Sriwandari dengan NIM 190803104015. Nama saya Sudastri, NIM 190803104012. Perkenalkan, nama saya Tasya Budi Agustin, NIM 190803104053. Perkenalkan, nama saya Tias Permatasari, NIM 190803104018. Perkenalkan, nama saya Fania Fausta Putri Suryono dengan NIM 190803104063. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menonton teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pajak penghasilan bersifat final. Artinya pajak penghasilan yang dasar pengenaannya sudah final atau berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan pada akhir tahun pajak. Pengelompokan PPh bersifat final dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, PPh pasal 15 Undang-Undang PPh untuk usaha tertentu. Yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 2 UU PPh. Beberapa jenis penghasilan yang PPh-nya bersifat final yang juga diatur dalam jenis pajak lain. Yang pertama, PPh atas uang pesangon yang diterima sekaligus uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan sejenisnya yang diterima sekaligus. Honor yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya atas beban APBN atau APBD. Selanjutnya diuraikan dalam pasal 21. Yang kedua, PPh atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen oleh produsen atau importirnya. Selanjutnya diuraikan dalam PPh pasal 22. Yang ketiga, PPh atas penilaian kembali atau revolusi, aktiva tetap, dan lain-lain. Pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang teruang. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam PPh bersifat final 1%. Sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. Yang kedua, menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000 dalam 1 tahun pajak. Tidak termasuk
wajib pajak orang pribadi PPh bersifat final 1% sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap. Yang kedua, menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Tidak termasuk wajib pajak bersifat final 1% sebagai berikut. 1. Wajib pajak yang belum beroperasi secara komersial. Yang kedua, wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPh bersifat final 1% adalah: yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Yang kedua, dalam hal peredaran bruto kumulatif, wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000 dalam suatu tahun pajak. Wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, dalam hal peredaran bruto, wajib pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000 pada suatu tahun pajak. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti contoh, CV Andika memiliki usaha perdagangan alat-alat rumah tangga yang berdasarkan catatan atau pembukuan tahun 2016. Mulai bulan Januari sampai dengan Desember memiliki peredaran bruto sebesar 4 miliar atas penghasilan yang diterima CV Andika pada tahun 2016 dikenai PPh bersifat final 1%. Kemudian, menghitung PPh bersifat final 1%, dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh bersifat final 1% adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Rumusnya, PPh sama dengan tarif kali dasar pengenaan pajak, dan PPh sama dengan 1% kali peredaran bruto usaha sebulan. Di sini ada contoh dari PPh yang bersifat final 1%. CV Ananda merupakan usaha dagang. Perhitungan PPh terutang setiap bulan selama 2016 sebagai berikut, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Pada bulan Januari, peredaran bruto sebulannya diketahui 400 juta. Peredaran bruto kumulatifnya 400 juta rupiah. PPh terutang sebulannya diperoleh 4 juta dari 1% dikali peredaran bruto sebulannya. Kemudian pada bulan Februari, peredaran bruto sebulannya diketahui 410 juta rupiah dan peredaran bruto kumulatifnya 810 juta rupiah dan diperoleh PPh terutangnya 4.100.000 dari 1% dikali peredaran bruto sebulan. Untuk perhitungan PPh terutang sebulan, setiap bulannya di rumusnya sama, yaitu 1% dikali peredaran bruto. Kemudian pada bulan November, total peredaran bruto tahun 2016 sebesar 4.840 juta, lebih dari 4.800.000. Tetapi perhitungan PPh terutang tetap menggunakan tarif PPh final 1% dari peredaran bruto usaha sebulan. Kemudian pada tahun 2017, CV Ananda tidak lagi menggunakan perhitungan PPh terutang berdasarkan PP 46 tahun 2013. Perhitungan PPh terutang didasarkan pada tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Tata cara penyetoran dan pelaporan.
Penyetoran PPh bersifat final 0,5% dapat dilakukan oleh wajib pajak atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut. Penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak sendiri. Yang pertama, penyetoran atau pelunasan atau pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 0,5% kali peredaran bruto sebulan. Yang kedua, penyetoran dilakukan pada setiap tempat usaha. Yang ketiga, penyetoran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan SPT masa PPh paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, wajib pajak orang pribadi atau badan akan melaporkan PPh tahunan pada setiap tahun dengan menyampaikan SPT tahunan PPh ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, ada tata cara penyetoran dan pelaporan pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pemungut atau pemotong. Yang pertama, penyetoran atau pelunasan atau pembayaran PPh bersifat final 0,5% dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak. Yang kedua, besarnya pajak yang dipotong adalah 0,5% dikalikan peredaran bruto setiap transaksi. Yang ketiga, pemotong atau pemungut tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan yang melakukan transaksi impor atau pembelian barang selama wajib pajak yang bersangkutan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Yang keempat, penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. SSP yang dimaksud pada nomor 4 merupakan bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang diberikan oleh pemotong atau pemungut kepada wajib pajak yang bersangkutan. Yang keenam, pelaporan pajak dilakukan oleh pemotong atau pemungut dengan menyampaikan SPT masa PPh ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong atau pemungut pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak penghasilan bersifat final, pasal 15. Norma perhitungan khusus untuk wajib pajak tertentu pada pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama ada perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional dan perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang kedua ada perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak dan panas bumi, serta perusahaan dagang asing. Yang ketiga ada perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah atau BOT. Pelaporan PPh pasal 15 dalam SPT masa pasal 15 meliputi: yang pertama, imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang kedua, imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang ketiga, imbalan sewa kapal laut dan atau pesawat udara yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Yang keempat, imbalan yang diterima dan atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang termasuk sewa kapal laut dan atau udara oleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Yang kelima ada imbalan sewa pesawat udara yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Keputusan Menteri Keuangan nomor 416 atau KMK 04 atau 1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 129 atau PJ 4 atau 1996. 1. Wajib pajak dan objek pajak. Yang pertama, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.
Objek pajak pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Kedua, tarif dan dasar pengenaan pajak. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dan dasar pengenaan adalah peredaran bruto. Kemudian pemotongan penyetoran dan pelaporan. Yang pertama, dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotongan pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib pertama memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. 2. Memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran. 3. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat setoran pajak. 4. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran 2. Dilampiri dengan lembar ketiga SSP dan lembar kedua bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri atau final. Kemudian dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf A yang pertama tadi, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak atau final. Yang kedua, melaporkan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran 3. Dilampiri dengan lembar ketiga SSP final. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri, wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak adalah perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui badan usaha tetap di Indonesia. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPh ini adalah 2,64% dan dasar pengenaan pajak adalah peredaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencarter wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan nilai pengganti. Memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri final kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran 1. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau ke kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran 2. Dilampiri dengan lembar ketiga SSP dan lembar kedua bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan. Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP final. Melaporkan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran 3 dilampiri dengan lembar ketiga SSP final. Wajib pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri. 1. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter.
2. Tarif dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dilunasi adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto. 3. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran 1. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan nilai pengganti dengan menggunakan surat setoran pajak atau biasa disebut sebagai SSP. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran 2. Baik, selanjutnya adalah pajak penghasilan atas penghasilan bersifat final, pasal 4 ayat 2 UU PPh. PPh final berdasar pasal 4 ayat 2 UU PPh 1. Pasal 4 ayat 2 terdiri dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, PP nomor 131 tahun 2002. Bunga obligasi dan SUN, PP nomor 16 tahun 2009. Bunga simpanan koperasi dari WPOP, PP nomor 15 tahun 2009, hadiah undian PP nomor 132 tahun 2000, dan transaksi saham dan sekuritas lain PP nomor 14 tahun 1904 ayat 2 UU PPh 2. Pasal 4 ayat 2 terdiri dari pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura PP nomor 4 tahun 1995, pengalihan hak tanah atau bangunan PP nomor 71 tahun 2008, persewaan tanah atau bangunan PP nomor 5 tahun 2002, usaha jasa konstruksi dan real estate PP nomor 40 tahun 2009. Oke, terima kasih pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang pertama ada pengertian deposito. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito sertifikat, deposito berjangka, dan deposit on call, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank. Lalu yang selanjutnya adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro, yang penarikannya dilakukan atau didasarkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Lalu ada wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak untuk PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Lalu ada objek pajak untuk PPh. Ini adalah penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Diskonto SBI adalah selisih antara nilai nominal dan harga jual SBI yang dilakukan oleh dana pensiun dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya, tarif dan dasar pengenaan. Tarif dan dasar pengenaan PPh atas pendapatan bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama itu ada wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Untuk tarifnya sendiri 20% dan dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Tarifnya 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dan dasar pengenaan pajaknya jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di PPT atau di buku paket halaman 151. Lalu yang selanjutnya ada pemotong PPh. Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah yang pertama, bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Lalu yang kedua ada cabang bank luar negeri di Indonesia. Dan yang ketiga Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada dana pensiun dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.
Lalu yang berikutnya, ada pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang pertama, saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat. Terima kasih untuk pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Di sini ada dua, yaitu wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak untuk PPH ini adalah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Sedangkan objek pajak untuk PPH ini adalah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Jenis transaksinya yang pertama adalah semua transaksi penjualan saham. Tarifnya 0,1%. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua adalah jenis transaksi pemilik saham sendiri. Tarifnya 0,1% dan tambahan 0,5%. Dasar pengenaan pajak jumlah bruto nilai transaksi penjualan kecuali penjualan saham sendiri oleh perusahaan modal Ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. Tata cara pelunasannya yaitu dilakukan dengan pemungutan atau pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Pajak penghasilan atas bunga obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Wajib pajaknya adalah untuk PPH ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Objek pajak untuk PPH ini adalah penghasilan berupa obligasi termasuk diskonto obligasi. Jenis bunga atau diskonto. Yang pertama adalah bunga obligasi dengan kupon. Wajib pajaknya yang pertama adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT, yang kedua wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif pajaknya yang pertama 15%, yang kedua 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dasar pengenaannya adalah jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang kedua, diskonto obligasi dengan kupon. Wajib pajaknya, yang pertama wajib pajak dalam negeri dan BUT, yang kedua wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif pajaknya, yang pertama 15%, yang kedua 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dasar pengenaannya adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga perjualan. Yang ketiga adalah diskonto obligasi tanpa bunga. Wajib pajaknya yang pertama wajib pajak dalam negeri dan BUT, yang kedua wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif pajaknya yang pertama 15%, yang kedua 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dasar pengenaannya adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjualan. Yang keempat adalah bunga atau diskonto obligasi. Wajib pajaknya adalah wajib pajak reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tarifnya adalah yang pertama 5% pada tahun 2014 sampai dengan 2020. Yang kedua 10% pada tahun 2021 dan seterusnya. Dasar pengenaannya adalah selisih lebih harga jual nilai nominal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPH. Ada dua, yaitu yang pertama, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo obligasi. Yang kedua, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan
pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Pajak penghasil atas hadiah undian. Hadiah undian adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Hadiah atau penghargaan perlombaan merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian. Objek pajak. Objek pajak ini adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya menginap di suatu hotel berbintang. Tarif. Berdasarkan tarif PPh ini adalah 25%. Dasar pengenaan adalah jumlah bruto hadiah undian. Pemungut atau pemotong. Pemungut PPh atas hadiah undian adalah penyelenggara undian, baik orang pribadi atau badan, kepanitiaan, organisasi, maupun penyelenggara dalam bentuk apapun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia penarikan undian, dan sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang pajak penghasilan atas persewaan tanah atau bangunan, saya akan menjelaskan lebih lengkapnya. Sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Wajib pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilan ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Objek pajak yang dikenakan untuk PPh ini adalah penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Tarif yang dikenakan pada pajak penghasilan ini adalah 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib dipotong pajak oleh penyewa. Yang kedua, apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan wajib melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan atau diserahkan hadiah tersebut. Selanjutnya adalah pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Wajib pajak pada pajak penghasilan ini adalah penyedia jasa konstruksi,
yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Objek pajak yang dikenakan pada pajak penghasilan ini adalah jasa, berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Jenis konstruksi yaitu pelaksanaan yang dikenakan wajib pajak adalah penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Tarif yang dikenakan adalah 2%. Jenis konstruksi pelaksanaan yang dikenakan wajib pajak yaitu penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Tarif yang dikenakan adalah 4%. Jenis konstruksi pelaksanaan yang dikenakan wajib pajak penyedia jasa selain dua di atas. Tarif yang dikenakan adalah 3%. Jenis konstruksi perencanaan atau pengawasan yang dikenakan wajib pajak penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha. Tarif yang dikenakan adalah 4%. Jenis konstruksi perencanaan atau pengawasan yang dikenakan wajib pajak adalah penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Tarif pajak yang dikenakan adalah 6%. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam pajak penghasilan ini: yang pertama, PPh yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Yang kedua, PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak. Yang ketiga, pembayaran PPh atau penyetoran PPh dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sekian penjelasan saya atas materi ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.